Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fariha dengan NIM 2311192. Pada materi ini saya membahas hambatan dalam manajemen kelas pada mata kuliah manajemen kelas untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama ada hambatan. Hambatan itu apa sih? Hambatan dalam manajemen kelas adalah berbagai faktor atau rintangan yang mengganggu atau menghambat proses pengolahan kelas sehingga suasana belajar menjadi tidak kondusif dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Hambatan bisa berasal dari faktor internal, misalnya siswa kurang semangat belajar, tidak disiplin, sulit fokus, dan guru kurang terampil mengelola kelas, metode mengajar tidak cocok, dan kurang bisa memotivasi siswa. Dan juga faktor eksternal, ruang kelas tidak nyaman, fasilitas kurang, masalah keluarga siswa, dan lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Selanjutnya ada penyebab timbul masalah dalam manajemen kelas. Yang pertama, adanya pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Kalau siswa dibagi kelompoknya berdasarkan nilai atau kemampuan, bisa bikin mereka merasa dibanding-bandingkan. Ada yang menjadi minder, ada juga iri, dan akhirnya suasana kelas jadi nggak nyaman. Yang kedua, ada karakteristik individual siswa. Setiap anak itu kan punya sifat dan cara belajar yang berbeda. Ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu lama, ada yang aktif, terus juga ada yang pendiam. Nah, hal ini bikin guru harus lebih ekstra supaya semuanya bisa belajar dengan nyaman. Yang ketiga, adanya keseharusan bagi siswa tenang dan bekerja selama berjam-jam sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Kalau siswa disuruh duduk diam terlalu lama, mereka bisa bosan, capek, dan stres. Akhirnya mereka nggak fokus dan suasana kelas jadi nggak kondusif. Yang keempat, adanya organisasi kurikulum tentang team teaching. Kalau guru sering ganti-ganti, siswa jadi susah dekat dengan guru. Akibatnya mereka kurang semangat belajar karena merasa nggak kenal atau nggak nyaman dengan gurunya. Lalu ada jenis-jenis hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama itu ada faktor guru. Nah, guru yang kurang pengalaman sering kesulitan mengatur kelas. Lalu kalau metode mengajarnya monoton, siswa jadi cepat bosen. Selain itu, guru yang gak kenal dekat dengan siswanya biasanya kesulitan menyesuaikan cara mengajar. Yang kedua ada faktor peserta didik. Di sisi lain, ada siswa yang suka melanggar aturan seperti ngobrol atau gak ngerjain tugas. Selain itu, mereka juga bisa kurang disiplin dan motivasi. Ditambah lagi karakter siswa yang berbeda-beda bikin suasana kelas kadang susah dikendalikan. Yang ketiga ada faktor keluarga. Sementara itu masalah di rumah juga bisa terbawa ke sekolah, apalagi kalau orang tua kurang peduli. Tak hanya itu, kondisi ekonomi yang sulit bikin siswa kekurangan perlengkapan belajar. Yang keempat ada faktor fasilitas. Terakhir, kelas yang sempit dan berisik bisa bikin siswa nggak fokus. Apalagi kalau alat belajar nggak lengkap, proses belajar jadi nggak maksimal. Terakhir ada gimana sih cara ngatasin hambatan dalam manajemen kelas? Yang pertama faktor guru. Nah, guru perlu terus belajar dan ikut pelatihan. Kemudian gunakan metode belajar yang bervariasi dan seru. Yang penting guru bisa mengenali karakter siswa supaya pendekatannya pas. Yang kedua, faktor peserta didik. Di sini guru bisa biasakan aturan yang jelas dan beri contoh yang baik. Lalu libatkan siswa dalam kegiatan aktif biar lebih semangat. Selain itu, kasih pujian atau mereka saat mereka berbuat baik. Kalau ada yang bermasalah, dekati secara pribadi dan beri arahan pelan-pelan. Yang ketiga, faktor keluarga. Untuk itu, bangun komunikasi dengan orang tua, misalnya lewat pesan atau pertemuan. Dengan begitu, orang tua bisa bantu awasi belajar di rumah. Selain itu, beri pemahaman soal pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Yang keempat ada faktor fasilitas. Kalau ruang kelas terbatas, atur supaya tetap rapi dan nyaman. Lalu manfaatkan alat yang ada dengan kreatif. Terakhir, sekolah bisa ajak kerjasama komite untuk tambah fasilitas belajar. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.